Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung fase yang disampaikan oleh Rasulullah yang sebelumnya kita sampaikan, mulai fase yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pemirsa, fase yang pertama kita tahu adalah fase an-nubuwah, fase kenabian. Yang mana fase kenabian itu adalah sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Fase yang kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sementara fase yang ketiga adalah fase Al-Mulk, fase kerajaan-kerajaan, yang mana kita kenal dengan fase kerajaan itu adalah Bani Umayyah, yang kedua Bani Abbasiyah, yang ketiga adalah Bani atau Turki Utsmani yang berakhir pada tahun 1926. Dan fase keempat adalah saat ini yang kita hadapi, Al-Jababirah, yaitu bisa juga disebut dengan Al-Jabariyah, yaitu fase kediktatoran. Pemirsa, inilah yang kita hadapi saat ini. Di mana-mana kejadian-kejadian yang sangat di luar akal nalar pikiran kita. Yang baik menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu fase yang keempat. Dan yang terakhir adalah fase yang kelima, yaitu fase khalifah, yaitu bangkitnya khilafah as-saniyah, khilafah yang kedua. Ini ditandakan apa, pemirsa? Ditandakan adalah yang pertama munculnya Dajjal, yang kedua hadirnya Imam Mahdi, yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Munculnya Dajjal kita ketahui itu dia hanya 4 orang-orang Yahudi saat ini mempersiapkan, dan mereka tahu suatu saat nanti akhir zaman akan terjadi peperangan dekat di sana. Bahkan munculnya Imam Mahdi dari Madinah, bahkan namanya sama dengan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Bahkan sifat-sifatnya bagus dan baik, walaupun tidak sampai seperti Rasulullah, tapi Allah berikan kelebihan kepadanya. Akhirnya para pengikutnya pun mengikutinya dan sampai kepada sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah Darul Bayda. Disitulah ia berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam, Imam Mahdi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, disitulah turunnya juga Nabi Isa, dan peperangan terjadi di Darul Bayda, dan disitulah Nabi Isa membunuh Dajjal laknatullah alaihi. Setelah peperangan di fase yang kelima, setelah itu aman kehidupan dunia selama 9 tahun. Maka para muhaddisin, para ulama-ulama kita mengatakan bahwa setelah terjadinya huru hara, maka 9 tahun kemudian akan terjadi kiamat. Itu prediksi oleh Imam As-Suyuti. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani 1476, bahkan sampai 1477 perkiraan. Mungkin hanya beberapa puluh tahun lagi, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sekitar saat ini 1443, berarti hanya memasuki 33 ataupun 34 tahun. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita. Ini adalah sebuah prediksi Rasulullah yang jelas dan nyata, dan itu sudah berlalu. Fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sampai insya Allah nanti kita akan menghadapi fase yang kelima. Akhirnya dengan kebaikan, dengan semangat, dengan kesabaran yang kita miliki, maka insya Allah kita bisa masukkan diri kita ke dalam surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.